Assalamualaikum kawan-kawan. Kita sekarang lagi sholat Jumat di Masjid Al-Azhar, Masjid Al-Azhar, Bandar Lampung, dekat dengan Universitas Bandar Lampung. Kita melihat prosesi sholat Jumatnya di masjid ini. Simak baik-baik videonya. Semoga yang nonton video ini akan mendapat rezeki, mendapat amal soleh. Kotak amalnya. Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa man tabi'ahum illa yaumiddin. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan ya ayyuhalladzina amanu wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Kaum muslimin, jamaah rahimakumullah, judul khutbah yang akan saya bacakan pada hari ini adalah 4 perkara sekurang-kurangnya untuk meraih kebahagiaan. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, sudah sepatutnya semua orang pasti menginginkan hidup yang bahagia di dunia dan juga selamat di akhirat nanti. Terutama sekali yaitu umat Islam yang hampir di setiap kali berdoa selalu diakhiri dengan doa, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan di dunia dan kesejahteraan di akhirat, dan hindarkanlah kami dari siksaan api neraka. Kaum muslimin rahimakumullah, berdoa saja tidaklah cukup, tetapi harus kita barengi dengan perbuatan. Ada sebuah hadis yang mengungkapkan bagaimana cara kita meraih kebahagiaan dunia dan akhirat tersebut. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yaitu 4 macam perkara yang bila dilaksanakan maka sesungguhnya ia akan diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Perkara yang pertama adalah lidah yang selalu berzikir. Zikir berasal dari bahasa Arab yang berarti mengingat atau menyebut asma atau sifat segala bentuk kegiatan apapun yang kita lakukan bila dimaksudkan atau diniatkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut zikir.
baik itu dilakukan dalam hati maupun diucapkan, termasuk dalam hal ini berdoa dan sholat yang kita lakukan setiap hari. Kaum muslimin rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW selalu berzikir setiap saat. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan Tirmizi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar selalu mengingat Allah di setiap saat, dimanapun kita berada dan dalam keadaan apapun, baik dikala kita sedang makan, sedang bekerja, dalam perjalanan, dan bahkan ketika kita mau masuk ke toilet pun kita harus mengingat Allah. Keharusan mengingat Allah ini tertulis dalam Al-Quran di banyak surat, di antaranya dalam surat Al-Ahzab ayat 41 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Dengan senantiasa berzikir, ingat akan Allah, maka segala perilaku kita akan terkontrol setiap saat. Kita akan terhindar dari perbuatan dan perilaku yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, orang yang selalu berzikir, mengingat Allah, senantiasa akan dekat dengan yang diingatnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seolah-olah dia atau Allah besertanya. Allah Subhanahu wa taala bersama orang yang selalu mengingatnya. Ia selalu memberi pertolongan dan taufiknya, sebagaimana tertuang firman-Nya di dalam Al-Qur'an. Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita. Atau ayat 40. Pada surat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Baqarah ayat 249. Dan firman-Nya, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Surat Al-Ankabut ayat 69. Karena kebersamaan inilah orang yang melakukan zikir mendapat perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang tersebut dalam hadis qudsi riwayat Al-Bukhari yang berbunyi, aku bersama hambaku selagi dia mengingatku, dan kedua bibirnya bergerak karena aku. Rasulullah SAW bersabda, aku membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, lebih aku cintai dari apapun yang disinari matahari. Hadis riwayat Muslim. Zikir tersebut lebih baik dari bumi dan seisinya. Bahkan kalimat subhanallah kalau ditimbang itu akan lebih berat dari bumi dan seisinya. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan cara berzikir di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkuru rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna jahri minal qawli bil ghudwi wal asar wa la takunu minal ghafilin. Dan sebutlah nama Tuhanmu di dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Kaum muslimin rahimakumullah, perkara yang kedua adalah hati yang selalu bersyukur. Syukur artinya terima kasih, dan lawan katanya adalah kufur. Manusia akan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat bila
apabila hatinya selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan Allah, baik yang berupa materi atau harta kekayaan, jabatan maupun kekuasaan, juga nikmat kesehatan, dan yang sering kita lupakan yaitu nikmat Islam, nikmat iman, dan ihsan, yang justru nikmat inilah yang terbesar di antara nikmat yang lain. Dengan nikmat Islam, hidup kita dibimbing di dunia dan akhirat. Di saat kita berada di liang kubur, nikmat Islamlah yang menemani kita. Dan dengan nikmat iman dan Islam, kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat An-Nahl ayat 18. Untuk itu sudah seyogyanya kita selalu bersyukur, mensyukuri anugerahnya yang begitu banyak. Namun demikian, kebanyakan orang tidak pandai mensyukuri nikmat dari Allah, dan memang itulah sifat manusia, sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Al-Adiyat ayat 6. Pada surat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kafir. An-Nahl ayat 83. Kaum muslimin rahimahumullah, sedemikian banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Kita bisa bernafas, menghirup oksigen secara gratis, sudah merupakan nikmat Allah yang tidak terhingga besarnya. Coba bayangkan bila kita harus membeli oksigen di rumah sakit, berapa juta rupiah yang seharusnya kita keluarkan perharinya. Pantaslah kalau Allah Subhanahu wa taala berkali-kali mengingatkan dalam surat Ar-Rahman, yaitu maka nikmat Tuhan kamu yang mana yang kamu dustakan? Babi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Bahkan di dalam surat Al-Hud dan Ibrahim Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi sedikit, amat sedikit kamu bersyukur. Dan firman-Nya, jangan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ibrahim ayat 7. Kaum muslimin rahimahumullah, untuk meraih kebahagiaan ini, perkara yang ketiga adalah sabar di dalam menerima cobaan. Setiap manusia tidak lepas dari cobaan Allah Subhanahu wa taala, karena dengan cobaan itu akan terlihat sampai di mana ukuran iman seseorang. Cobaan tidak selalu berupa musibah, kesusahan atau kemiskinan, tetapi cobaan yang berupa kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa kekayaan, anak, atau jabatan serta kekuasaan pun merupakan ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Al-Baqarah ayat 155. Pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan atau ujian sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Al-Baqarah 214. Kaum muslimin rahimakumullah, semakin tinggi kualitas keimanan seseorang,
semakin berat ujian dan cobaannya. Para nabi pun demikian juga. Seperti Nabi Ayub alaihissalam yang diberikan cobaan berupa penyakit kulit yang menjangkiti seluruh tubuhnya hingga berbau tidak sedap. Juga Nabi Yusuf alaihissalam yang mendapat ujian berupa godaan wanita cantik, istri pembesar di Mesir yang mengajaknya untuk berbuat maksiat. Demikian pula Nabi Ibrahim alaihissalam dengan perintahnya untuk menyembelih Ismail putranya sendiri. Namun berkat kesabaran dan keteguhan imannya, semua ujian dan cobaan itu bisa teratasi. Kaum muslimin rahimakumullah, untuk meraih kebahagiaan, perkara yang keempat adalah mempunyai istri yang solehah. Berbahagialah seseorang yang memiliki istri yang solehah, yang rajin ibadah, taat suami, tidak menyeleweng, pandai mengatur dan menjaga harta suaminya. Pokoknya segala perilaku perbuatannya tidak pernah menyimpang dari ajaran dan syariat Islam. Dan yang lebih utama dari itu ialah selalu taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Insya Allah bahagia dunia dan akhirat. Itulah 4 perkara yang bila dapat kita lakukan, maka kebahagiaan di dunia dan akhirat bisa kita raih. Keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala akan terlimpah kepada kita. Tidak seorang pun terbebas dari 4 perkara di atas selama masih hidup di dunia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Ya, demikian teman-teman video kali ini di Asop channel Sholat di Masjid Al-Azhar pada Lampung. Bagi kawan-kawan yang melihat video ini, saya doakan keimanannya dihapuskan segala dosa-dosanya, keimanannya dihapuskan segala dosa-dosanya, rezekinya pun Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan video Asop channel selanjutnya. Amin.